saya Inaya, saya adalah apoteker yang praktek di apotek. Dalam seri video simak bareng kali ini, saya akan membahas tentang konsumsi obat kolesterol pada saat Idul Adha. Apakah perlu? Seperti yang kita tahu, pada setiap Idul Adha ada tren peningkatan konsumsi daging merah di masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui juga, daging merah itu mengandung lemak berupa trigliserida maupun kolesterol. Saat dikonsumsi maka secara alami maka ini akan menambah kadar kolesterol yang pada akhirnya meningkatkan tingginya kadar kolesterol dalam darah. Dari tahun ke tahun terjadi di masyarakat adalah peningkatan penjualan dan konsumsi obat kolesterol dengan informasi seadanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bahwa yang dilakukan oleh kebanyakan orang bisa dibilang kurang tepat karena beberapa alasan. Salah satunya, fakta yang belum diketahui masyarakat adalah bahwa sebenarnya 75% dari kolesterol yang ada pada darah diproduksi oleh hati. Jadi dari dalam tubuh sendiri memproduksi kolesterol dan itu adalah 75%-nya. Barulah yang 25% sisanya itu kita dapatkan dari asupan makanan yang kita makan. Nah, secara alami kolesterol itu diproduksi oleh tubuh karena diperlukan untuk pemeliharaan organ-organ tubuh secara kontinu. Antara lain sebagai bahan bakar kerja otak supaya kita tidak mudah lupa, sebagai bahan baku hormon seks, membantu menjaga siklus menstruasi dan membantu untuk proses kehamilan pada wanita, sebagai penjaga kadar kalsium pada tulang dan lain-lain. Lalu kemudian yang terjadi saat Idul Adha adalah peningkatan konsumsi daging yang di luar kebiasaan masyarakat, sehingga kesiapan tubuh untuk menyerap lemak pun kurang. Hal ini menyebabkan lonjakan pada kadar kolesterol yang beredar di darah. Nah, sekarang obat kolesterol yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat itu biasanya dari golongan statin. Boleh disebut nama generiknya, yang paling banyak dibeli adalah simvastatin. Nah, simvastatin ini memang dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Namun, sebenarnya yang diturunkan adalah kolesterol alami yang diproduksi oleh tubuh. Secara langsung kadarnya memang akan menurun, namun penggunaan obat yang bersifat insidentil saat Idul Adha seperti ini tetap dirasa kurang tepat. Yang lebih tepat untuk dipakai kalau memang pilihannya ingin menggunakan obat adalah obat-obat yang mencegah penyerapan lemak ke dalam tubuh. Jadi sebelum memang dia masuk ke darah, obat-obat ini akan membuat lemak itu terbuang lagi keluar. Nah, obat-obat yang seperti ini cenderung lebih aman dikonsumsi secara insidentil dan lebih minim efek samping daripada obat-obatan penurun kolesterol. Nah, tapi sebagai apoteker yang praktek di apotek, saya juga harus mengingatkan bahwa sebenarnya kadar kolesterol yang sudah terlanjur tinggi di dalam darah itu sebenarnya bisa diturunkan tanpa menggunakan obat. Misalnya dengan memodifikasi asupan makanan, juga dengan misalnya beraktivitas fisik secara teratur. Nah, konsumsi makanan yang dianjurkan untuk membantu penurunan kadar kolesterol adalah misalkan makanan-makanan yang berupa biji-bijian seperti oatmeal, whole grain, lalu ada minuman berupa cuka apel, dan minyak ikan atau yang suplemen lainnya yang tinggi kadar omega 369-nya. Nah, makanan dan minuman tersebut sudah terbukti dapat menurunkan kadar lemak dalam darah. Dalam hal ini dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Nah, hal kedua yang bisa dilakukan tanpa obat adalah tentu saja dengan meningkatkan aktivitas fisik. Dengan meningkatkan aktivitas fisik, maka kita dapat berharap kolesterol yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh dapat terbakar dan diubah menjadi tenaga, dan pada akhirnya kadar kolesterol akan kembali menjadi normal. Mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa membantu. Jadi rasanya tidak perlu
lagi untuk membeli simvastatin saat Idul Adha. Mudah-mudahan dengan adanya alternatif yang lain kita bisa beridul adha dengan sehat dan lebih menjaga kondisi kita dalam jangka panjangnya. Tetap jaga diri, tetap jaga keluarga dari COVID-19, selalu bermasker, tidak berkerumun, dan selalu menjaga kebersihan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.